Oke, halo teman-teman, ketemu lagi di bahas soal cpns.com ya. Nah, kita pengen bahas lagi nih soal UTBK, SBMPTN yang soshum ya. Mulai ya. Oh iya, jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan terhadap channel kami ya. Dan jangan lupa komen kalian pengen dibuatin konten apa lagi, oke? Lanjut. Nah, sekarang ngomongin geografi ya. Jadi, saya bacakan soalnya. Untuk mempertahankan kesuburan tanah dengan metode vegetatif dapat dilakukan dengan cara A. Pengolahan tanah sesuai kontur, B. Perbaikan irigasi, C. Terasering atau sengkedan, D. Pertanian sesuai kontur, atau E. Pergiliran tanaman. Oke ya, jadi ini ya. Sebentar, sorry saya cek. Oke, atau belum aktif ya. Oke, jadi kita pengen mempertahankan kesuburan tanah dengan metode vegetatif. Caranya gimana gitu ya? Nah, metode ada vegetatif, ada metode yang lain gitu ya. Nah, ini pilihannya ada yang A, tanahnya diolah sesuai kontur, B, ngomongin irigasi atau pengairan, C, terasering itu berarti uh, sawahnya itu ya, bertingkat-tingkat, D, pertanian sesuai kontur ya, terus atau E, pergiliran tanamannya yang digonta-ganti gitu ya, setelah selesai panen. Jawabannya adalah yang E ya, pergiliran tanaman. Oke. Jadi metode vegetatif adalah upaya menjaga kesuburan tanah dilakukan dengan cara menanam tanaman di tanah dengan teknik tertentu. Salah satunya adalah dengan melakukan pergiliran tanaman atau crop rotation. Pergiliran tanaman adalah teknik menanam dengan mengganti jenis tanaman yang ditanam secara berkala. Tujuannya adalah untuk mencegah berkembangnya hama, memperbaiki kesuburan tanah, dan juga mengurangi erosi. Jadi gitu ya. Jadi kalau buat mempertahankan kesuburan tanah ya, dengan metode vegetatif itu bisa pakai pergiliran tanaman atau crop rotation ya. Jadi pergiliran tanaman maksudnya adalah diganti jenis tanamannya. Misalnya nih Januari sampai April nanamnya padi. Kemudian dari Mei sampai Oktober ya di tanah yang sama ditanamin jagung. Kayak gitu ya. Tujuannya biar apa gitu ya? Supaya mencegah berkembangnya hama. Kenapa? Karena hamanya padi sama hamanya jagung kan beda gitu ya. Jadi pas hamanya mau nyerang, udah jadi jagung gitu ya. Bukan makanan hamanya nih, udah jadi gitu ya. Kemudian memperbaiki kesuburan tanah karena kan beras dan jagung misalnya ya, itu tanaman itu butuh zat hara yang berbeda. Misalnya kalau padi itu lebih membutuhkan unsur K ya, kalium ya. Sedangkan kalau jagung lebih membutuhkan unsur misalnya sulfur gitu ya, S misalnya seperti itu. Dan juga mengurangi erosi ya, misalnya ini terkait dengan akar nih. Akarnya kan beda-beda ya kekuatannya dalam mencengkram tanah gitu ya. Jadi itu keynote-nya ya. Jadi kalau menjaga kesuburan tanah dengan metode vegetatif bisa dilakukan dengan pergiliran tanaman atau crop rotation gitu. Lanjut ya, kita lanjut sebentar. Oke, kita lanjut ya. Kita lihat soalnya. Nah, ngomongin tanah lagi nih, ya. Salah satu upaya menjaga kesuburan tanah yaitu melakukan kegiatan pemupukan. Kegiatan tersebut dilakukan dengan tujuan A. Mengurangi erosi, B. Mencegah penguapan, C. Memberi nutrisi pada tanah, D. Mempermudah pengolahan tanah, atau E. Mempertahankan kesuburan tanah. Ya, ini pemupukan nih. Ya, kesuburan tanah dengan pemupukan tujuannya apa? Jawabannya adalah E. Mempertahankan kesuburan tanah. Oke. Kegiatan pemupukan adalah pemberian unsur hara pada tanah untuk mendukung pertumbuhan tanaman. Pemupukan adalah salah satu upaya untuk meningkatkan kesuburan tanah. Ya, dengan adanya kegiatan pemupukan, maka nutrisi dan unsur hara dalam tanah dapat tetap tersedia dan terjaga mutunya. Gitu ya. Jadi kalau pemupukan fungsinya dalam hal kesuburan tanah adalah mempertahankan kesuburan tanah. Oke, lanjut.
ya. Sumber daya yang termasuk sumber daya alam terestrial adalah A. minyak bumi, batu bara, dan mutiara, B. persawahan, perkebunan, dan hutan, C. udara, pertambangan, dan tanah, D. ikan, mutiara, dan rumput laut, E. perikanan, peternakan, dan perkebunan. Ya, jadi sumber daya alam tapi yang terestrial. Ya, yang mana ya? Kita lihat jawabannya adalah B. persawahan, perkebunan, dan hutan. Nah, kita tahu dulu ya, terestrial artinya apa ya? Jadi, sumber daya terestrial adalah sumber daya alam yang sumbernya berasal dari daratan. Oke, ini kata kuncinya ya. Sumber daya terestrial adalah sumber daya alam yang asalnya dari daratan. Di bawah ini merupakan macam-macam dari sumber daya terestrial. Oke. Apa aja sih contohnya? Macam-macamnya ya. Kita lihat. Pertama ada sumber daya hutan. Hutan merupakan sumber daya alam yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Hasil yang dimanfaatkan misalnya kayu-kayu untuk industri, tanaman obat, dan untuk sumber makanan, baik manusia maupun hewan. Ya. Lanjut, jadi ada sumber daya hutan, ada lagi apa? Sumber daya tanah. Tanah biasanya dimanfaatkan untuk bercocok tanam, sehingga menghasilkan sumber bahan pangan bagi manusia. Kegiatan bercocok tanam tersebut seperti pertanian dan perkebunan. Oke, lanjut. Sumber daya pertanian dan perkebunan. Berbagai jenis tanaman hasil budidaya pertanian dan perkebunan juga termasuk sumber daya terestrial. Lanjut. Sumber daya bahan mineral. Sumber daya alam ini berupa benda mineral dari proses penambangan, seperti biji timah, biji besi, boksit, dan biji emas. Lanjut. Sumber daya energi fosil. Sumber daya alam ini berasal dari fosil makhluk hidup seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Ada juga sumber daya panas bumi, teman-teman ya. Jadi panas bumi merupakan sumber daya alternatif yang sangat bermanfaat bagi aktivitas manusia. Lanjut. Udah ya, jadi banyak banget tuh dari jenis-jenisnya ya. Pertama, poin penting yang harus diingat adalah sumber daya alam terestrial, artinya adalah sumber daya alam yang berasal dari daratan. Contohnya di situ ya, jadi di daratan, bukan di lautan, bukan di langit. Contohnya ada sumber daya hutan, sumber daya tanah, sumber daya pertanian, perkebunan, sumber daya bahan mineral, sumber daya energi fosil, dan sumber daya panas bumi. Itu ya. Oke, lanjut. Oke. Pelestarian daerah pantai untuk menahan abrasi sekaligus sebagai filter untuk mencegah perpindahan material dari daratan ke lautan dapat dilakukan dengan A. budidaya rumput laut, B. membuat tambak, C. pembangunan dam atau waduk ya, D. pembuatan tanggul, atau E. penanaman hutan mangrove. Oke, jadi ini konservasi pelestarian daerah pantai dengan tujuan menahan abrasi ya, sekaligus filter untuk mencegah perpindahan material dari daratan ke lautan. Dilakukan dengan cara E. penanaman hutan mangrove. Mangrove ini nama lainnya hutan bakau ya. Jadi kalau yang suka atau pernah ke Jakarta Utara tuh ada tanaman mangrove ya, yang akarnya itu menjulang ya, sampai keluar air. Nah, itu ya fungsinya ya, di pesisir. Oke. Pembahasannya adalah pelestarian daerah pantai untuk menahan abrasi sekaligus berfungsi sebagai filter material dari daratan ke laut adalah hutan bakau atau mangrove. Hutan bakau atau disebut juga hutan mangrove adalah hutan yang tumbuh di air payau. Nah, air payau ini nanti kita bahas ya di soal selanjutnya. Apa sih air payau itu ya? Ada air tawar, ada air laut gitu ya. Dan dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Nah, ini pasti dekat pantai. Oke. Hutan ini tumbuh khusus di tempat-tempat di mana terjadi pelumpuran dan akumulasi bahan organik. Di muara ini maksudnya ya. Manfaat hutan bakau yang paling banyak kita ketahui adalah melindungi kelestarian pantai secara alami. Sistem akar yang kokoh dari pohon bakau membantu membentuk penghalang alami terhadap gelombang badai dan banjir yang hebat. Oke ya. Lanjut.
Oke. Contoh pemanfaatan lingkungan dengan menerapkan prinsip pembangunan keberlanjutan adalah A. Pengolahan lahan pertanian secara intensif, B. Alih fungsi lahan di kawasan hutan lindung, C. Kawasan industri di sekitar pemukiman warga, D. Pembangunan permukiman di bantaran sungai, E. Perikanan dengan menggunakan pepat harimau. Nah, jawabannya yang mana ya? Ngomongin pemanfaatan lingkungan ya, yang menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Yang mana ya? Oh iya, subscribe kami sebagai bentuk dukungan kamu, dan jangan lupa komen ya. Kamu mau dibuatin konten apa ya? Biar kami ada ide nih. Kamu pengennya mana sih gitu ya? Oke, lanjut. Jawabannya adalah yang A. Pengolahan lahan pertanian secara intensif. Oke. Nah, kita harus tahu dulu nih pembangunan berkelanjutan ya. Itu yang kayak gimana sih gitu ya? Maksudnya apa sih? Nah, ini ya. Pengolahan lahan intensif adalah sistem pengolahan tanah yang memanfaatkan lahan dengan intensitas yang tinggi untuk mendapatkan hasil yang maksimum dengan cara melakukan penggarapan dan penggunaan tanah secara intensif. Berdasarkan definisi tersebut, bahwa pengolahan lahan secara maksimal merupakan pengolahan lahan secara intensif yang dilakukan pada seluruh lahan yang akan ditanami. Apabila dilakukan dalam waktu yang tepat, maka lahan pertanian tersebut akan menghasilkan pertanian yang baik serta dapat meningkatkan ketahanan pangan. Iya gitu ya. Gitu. Nah, ngomongin ketahanan pangan itu terkait dengan kemandirian ya, kemandirian negara nih. Ya, jadi kita tahan terhadap pangan. Maksudnya adalah kita stok pangannya tuh cukup, jadi kita nggak bergantung sama orang lain ya, nggak akan ada kelaparan, harus impor ini itu, jadi bergantung sama negara lain gitu ya. Oke teman-teman, sebentar ya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya. Lanjut. Nah, saya ngomongin geografi penginderaan jauh atau citra satelit. Oke, perbedaan objek jalan raya dan sungai pada citra penginderaan jauh dapat dilihat melalui ciri-ciri ya. Jadi bedanya objek jalan raya sama sungai nih di satelit. A. Pola bentuk dan rona, B. Pola bentuk dan bayangan, C. Tekstur rona dan bayangan, D. Tekstur situs dan bayangan, E. Situs asosiasi dan tekstur. Jawabannya adalah A. Pola bentuk dan rona. Ya, korona berarti ada ini ya, gelap terang gitu ya. Nah, itu pernah kita bahas juga nih di soal kita sebelumnya. Silahkan kamu lihat video-video sebelumnya ya. Itu misalnya kalau air yang jernih itu ronanya jadinya warnanya gelap apa terang, dan kenapa alasannya, itu pernah kita bahas ya. Lanjut. Oke, setiap objek yang ada di permukaan bumi akan menampilkan karakteristik tertentu yang tampak pada citra penginderaan jauh atau satelit, termasuk jalan raya dan sungai. Jalan memiliki bentuk yang cenderung lurus, memanjang, cenderung berpola teratur, sedangkan sungai memiliki bentuk yang berkelok-kelok dan memanjang, serta cenderung memiliki pola yang tidak teratur. Kemudian, jalan juga memiliki rona yang lebih terang dibandingkan dengan sungai, karena jalan memiliki daya pantul yang lebih besar. Di sini maksudnya daya pantul sinar matahari ya, cahaya ya. Sementara itu, jalan dan sungai tidak dapat dibedakan melalui tekstur dan bayangan karena keduanya memiliki tekstur yang halus dan tidak memiliki perbedaan ketinggian pada permukaannya. Selain itu, unsur situs dan asosiasi juga tidak dapat digunakan untuk membedakan jalan dengan sungai, karena keduanya tidak memiliki keterkaitan khusus pada lingkungan atau objek tertentu. Gitu ya. Itu bedanya jalan dan sungai ya. Perbedaan penampakan atau kelihatannya gimana sih antara sungai versus jalan ya, jika dilihat dari citra penginderaan jauh atau satelit. Itu namanya. Oke teman-teman, sampai di sini ya. Nah, kami doakan semoga teman-teman sekalian ya lolos ke perguruan tinggi negeri ya, yang teman-teman inginkan, di jurusan yang teman-teman inginkan teman-teman ya.
Terakhir, jangan lupa subscribe ya, dan jangan lupa juga komen ya, kalian mau dibuatin konten apa. Oke, sekian, terima kasih.